Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adik semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca, bacalah dengan suara nyaring. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul "Aku ingin lingkungan bersih". Tulislah masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel masalah dan penyelesaiannya sesuai teks yang di atas ya. Masalah: seorang anak yang tidak dikenal ingin mencoret tembok tetangga Edo. Penyelesaiannya: Edo mengingatkan dengan santun untuk tidak mencoret-coret tembok. Masalah yang kedua: tetangga Edo membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya: Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ayo berdiskusi. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaianmu? Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Jadi kita kerja kelompok ya. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Nah, ini salah satu contoh hasil dari diskusinya ya nak ya. Aku pernah melihat sekitar kantin sekolah yang kotor. Banyak sampah berserakan di sekitar kantin sekolah. Sampah tersebut terdiri dari bungkus bekas snack, gelas plastik, dan bekas minuman dan kertas-kertas bungkus makanan. Selain itu banyak daun berguguran yang belum dibersihkan. Melihat itu, aku dan teman-temanku bekerja sama untuk membersihkan sekitar kantin sekolah. Ayo berlatih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagaimana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih. Nah, ini contohnya nak ya. Ini adalah kerjasama dengan kondisi lingkungan yang bersih. Jadi kan, bekerjalah bersama teman sebelahmu, uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini lingkungan rumah bersih, ada kewajiban dan hak. Menyapu perkarangan adalah kewajiban, perkarangan bersih adalah hak mendapat perkarangan bersih. Selanjutnya membersihkan kamar tidur adalah kewajiban, haknya nyaman untuk beristirahat. Membuang sampah pada tempatnya kewajiban, haknya rumah bersih dan nyaman. Menyapu halaman rumah adalah kewajiban, haknya halaman yang bersih dan sehat. Merapikan barang-barang di rumah itu adalah kewajiban, rumah yang rapi dan bersih itu adalah haknya. Menyiram tanaman kewajiban, rumah yang sejuk dan sehat itu adalah haknya. Ayo bercerita. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Kepada teman di sebelahmu, lakukan dengan percaya diri. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan ya nak ya. Aku sangat senang sekali ketika rumahku bersih. Kewajiban dan hak yang aku lakukan membuat rumahku terlihat lebih nyaman dan bersih.
Selain itu, tanaman-tanaman di depan rumahku juga terlihat lebih indah dan menyehatkan. Semua itu membuat aku menjadi nyaman sekali. Ayo berdiskusi. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Ini adalah gambarnya ya. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Nah, ini adalah sayuran yang bergizi. Apa nak? Mulai sayuran bergizi, yang segar, bersih, ya kan? Terlihat bersih dan masih sangat baik. Ya. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang tersedia. Cara memilih sayuran yang baik. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan cara memilih sayuran baik. 1. Warna sayuran masih segar, ya kan? 2. Sayuran tidak layu. 3. Sayuran yang tidak bekas dimakan hewan, jadi tidak bolong-bolong, ya. Sayuran dibungkus dengan baik. Nah, dibungkus dan diikat, ditata dengan baik. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan. Nah, sayuran misalkan kita pilihlah sayuran yang mengandung vitamin yang dibutuhkan. Ayo bercerita, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan dan sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Contoh yang saya buatkan. Pada hari libur, ibu mengajak saya ke pasar untuk membeli sayuran. Ibu memilih hanya sayuran yang masih segar dan tidak layu. Ibu juga memilih buah-buahan yang bukan bekas dimakan ulat. Ibu sangat pandai dalam memilih sayuran dan buah-buahan, karena sayuran dan buah-buahan yang bagus akan bagus pula untuk kesehatan kami di rumah. Demikian anak-anakku, semoga kalian pahami dan apa yang disampaikan juga bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan, menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.